Pemirsa, kehidupan itu bukan hanya sekedar berbagi suka dan duka saja. Karena kehidupan ini juga sebenarnya merupakan kesempatan untuk kita semua mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan bagaimana sahabat perempuan kita menceritakan perjuangannya dan mengucapkan syukur atas apa yang diraihnya selama ini. Kita panggil langsung saja Mary Riana. Pagi Mbak Mary. Senang sekali Mbak Mary bisa hadir. Terima kasih. Ada Mbak Oki Setiana Dewi. Terima kasih. Senang bisa ketemu. Ada Mbak Vera. Ikuti perjalanannya. Halo. Silakan. Baik, silakan Mbak Mary. Ini ya, mungkin hampir semua orang sudah tahu bagaimana kisahnya Mary Riana menginspirasi kita begitu banyak ya. Tapi rasanya nggak afdol nih kalau kita nggak denger langsung ceritanya Mbak Mary ya. Makanya kita senang sekali Mbak Mary bisa hadir di sini pagi hari ini. Boleh nggak Mbak Mary diceritakan lagi apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat kerusuhan Mei tahun 98 itu ya? Karena memang mungkin kalau yang angkatan kita tahu betapa mencekamnya situasi waktu itu. Mbak Vera, saya mungkin Oki belum kayak waktu itu ya, tapi udah ada zaman SD. Saat itu tuh apalagi perempuan ya, waktu itu benar-benar mencekam dan rasanya tuh semua banyak sekali trauma-trauma berkepanjangan akibat itu. Isolasi. Betul. Ya, gimana Mbak? Boleh cerita? Iya, jadi walaupun itu sudah terjadi 17 tahun yang lalu ya, tapi sebenarnya memori itu pasti akan selalu melekat di ingatan kita semua. Dan terus terang kalau pada saat itu terjadi, sebenarnya saya nggak tahu gitu. Dalam arti saya bukan orang yang tahu situasi politik, saya bahkan nggak ngerti gitu kenapa itu terjadi. Tapi saya masih ingat banget suatu hari itu dimulai dari saya tadinya baru lulus SMA, tadi saya mau kuliah di Trisakti karena papa dulu bekas dosen Trisakti, jadi saya pikir wah lanjutin jejak papa alma mater. Tapi sore-sorenya ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti ya, paginya ngambil formulir pendaftaran, sorenya ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, dan 2 minggu kemudian disusul oleh kerusuhan. Dan pertama kali saya tahu kerusuhan itu dari TV sebenarnya ya, jadi mungkin papa mama udah dapat telepon, tapi saya ngeliat dari TV bagaimana saya ngeliat waktu itu di Mangga 2 ada penjarahan, dibakar dan sebagainya. Dan terus terang sangat kaget dan sangat takut, apalagi pada saat itu kan juga kaum minoritas yang menjadi salah satu incarannya dan seterusnya. Dan apalagi pada saat itu juga saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kita cuma tinggal di rumah karena nggak tahu harus ngapain. Dan saya ngelihat banyak orang yang ngejarah gitu kan, habis bawa barang jarahannya, komputer segala macam itu lewat di depan rumah saya gitu, lari-lari. Tapi untung mereka nggak masuk rumah. Ya untungnya nggak masuk. Nah itu juga saya sempat takut, saya pikir aduh harus gimana gitu, apakah lampunya harus dimatiin, tapi nanti kalau lampunya dimatiin kirain rumah kosong, nanti takutnya didatengin gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tahu ada orang, nanti justru malah jadi serba bingung gitu, jadi serba nggak tahu. Jadi pada saat itu kami cuma bisa di rumah berdoa, yang penting kita semua berlima tetap ada di sini dan kita tetap bisa bersama gitu. Jadi kita yakin pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, jadi dari momen itulah akhirnya mungkin orang tua saya juga khawatir akan masa depan saya, masa depan pendidikan terutama, dan akhirnya ya dengan berat hati mereka harus mengirimkan saya ke luar negeri untuk belajar. Saat itu usia berapa pergi ke luar negeri? 18 tahun. Sendiri atau ditemani, ada yang menemani? Sendiri. Karena sebenarnya Mbak Maudi nggak pernah ada pemikiran keluarga saya untuk ngirimin saya ke luar negeri untuk belajar. Karena kan situasi ekonomi juga tidak memadai, apalagi pada saat itu bukan cuma kerusuhan, tapi ada namanya krismon, di mana banyak sekali bisnis bangkrut, banyak sekali kekacauan, dan itu ada imbasnya juga untuk keluarga saya. Nah tapi disitulah pengorbanan dan cinta kasih orang tua untuk anaknya. Saya yakin Anda pun pasti setuju dengan saya bahwa sesulit apapun keadaan keluarga, separah apapun kondisi perekonomian keluarga, orang tua pasti selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Akhirnya singkat cerita langsung ke Singapura. Dan saya bisa kuliah di sana juga dengan biaya hutang. Ya, jadi memang
cukup banyak bantuan sih. Jadi di saat kesulitan itu ternyata ada banyak bantuan yang datang. Di saat kerusuhan melanda Jakarta, akhirnya pemerintah Singapura juga mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Dan kebetulan karena nilai saya cukup baik, jadi saya diterima di universitas sana. Nah, dari nilai cukup tapi dari uang tidak cukup. Akhirnya dari situ baru kita cari usaha lagi, dapat pinjaman, dan akhirnya saya bisa meneruskan kuliah saya dengan biaya hutang. Ini saya dengar Mbak Mary ketika di Singapura itu karena memang ekonomi tidak mencukupi ya untuk kuliah, sampai terpaksa melakukan pekerjaan kasar atau pekerjaan berat gitu. Boleh diceritain nggak sih seperti apa sih Mbak Mary? Iya, banyak ya pastinya. Karena saya hidup sendiri, bertahan hidup. Mungkin kalau orang dengar Singapura, oh kesannya keren gitu kan, keren, glamorous, kampusnya indah. Tapi nggak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa ternyata di tempat yang semegah dan seindah itu ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Nah jadi itulah $10 setiap minggu itu dapat dari? $10 tiap minggu itu jatah sisa makan yang saya dapatkan. Jadi dapat pinjaman kan. Nah dari dapat pinjaman itu saya pinjaman untuk uang belajar ditambah dapat uang saku. Nah tapi saya pikir, orang tua pikir uang saku itu cukup untuk biaya hidup. Tapi namanya juga uang saku, mereka pikir kita udah ada uang tambahan, jadi itu uang untuk tambahan kan. Dan akhirnya setelah dihitung-hitung ya nggak cukup. Jadi akhirnya yang tersisa hanya tinggal $10 setiap minggu untuk saya bisa gimana caranya bertahan dengan $10 di Singapura? Banyak ya, dan saya yakin nggak cuma saya, pasti Anda semua pun mungkin pernah merasakan gitu, dimana keterbatasan ada di hidup kita, dimana begitu banyak yang kita inginkan tapi kondisi yang kita miliki hanya terbatas. Kadang-kadang saya puasa nggak makan, kadang-kadang saya makan mie instan doang, keliling kampus cari makan gratis, bawa bekal ke kuliah. Nah jadi banyak cara. Dan yang tadi Mbak Maudy juga bilang, saya sadar bahwa bertahan aja nggak cukup. Dan disitulah saya memutuskan untuk bisa berjuang. Karena di hidup ini kalau kita ingin mengubah hidup kita, ya nggak bisa hanya sabar, nggak bisa hanya tekun, nggak bisa hanya tabah, tapi kita harus berjuang. Ya, dan yang saya maksud dengan berjuang ya berarti saya harus bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya saya nggak pernah lakukan. Akhirnya disitulah saya coba cari kerjaan. Nah, ini kadang-kadang memang sulit ya buat seseorang kembali menceritakan masa-masa sulitnya gitu ya, perjuangan-perjuangan. Karena ada seorang yang Mbak Vera mungkin lebih tahu ya, udah pokoknya nggak mau inget lagi masa-masa susah, pokoknya sekarang udah sukses gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi kita menghadirkan Mbak Mary Riana di sini untuk bisa menceritakan dan menginspirasi kita semua betapa bahwa harapan-harapan tersebut itu ada kalau kita mau berusaha. Bagaimana cara meraih usaha-usaha itu? Mari kita dengarkan setelah yang satu ini, masih dalam Curahan Hati Perempuan.